Oke, baiklah, di sini saya akan melihat pendapat teman-teman semuanya. Pinjol ini sebenarnya diinginkan untuk bubar atau diinginkan untuk berkembang biak di Indonesia ini, oke? Kalau seandainya teman-teman ingin dibubarkan, silakan like video ini sebanyak-banyaknya. Dan kalau seandainya ingin berkembang biak terus pinjolnya, silakan tidak usah like video ini. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena saya melihat beritanya banyak sekali peminjam Indonesia ini semakin meningkat terus, oke? Setiap bulannya, setiap tahunnya semakin meningkat pinjaman online di Indonesia ini, oke? Kalau Anda tidak percaya, ini ada artikel yang mengatasnamakan dari CNBC Indonesia. Ini sangat jelas, oke? Saya akan bacakan sebentar saja. Nah, ini untuk P2P lending sampai saat ini terakhir saya pahami, nilai pinjaman ini sudah berada di atas 700 triliun. Pungkas Mahendra. Hal itu menunjukkan besarnya minat dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan fintech P2P lending. Walaupun ia juga mengakui seiring dengan animo tersebut, resiko yang menyertai juga semakin meningkat, oke? 700 triliun, oke? Hampir 1000 triliun. Hampir sama besar sama PDB kita yang 2000 triliun, oke? Jadi kita sudah sangat resah sekali sama pinjaman-pinjaman online ini. Tidak tahu dananya dari mana, kenapa sampai 700 triliun bertebaran di negara kita Indonesia ini, oke? Apa mereka sudah disupport sama pemerintah? Saya rasa tidak mungkin pemerintah mensupport dengan hal-hal yang seperti ini, oke? Bukan sedikit kasus-kasus yang menjadi kriminal gara-gara pinjol. Bukan sedikit kasus-kasus orang cerai rumah tangganya gara-gara pinjol, oke? Menjual aset, oke? Habis itu murung di rumah gara-gara pinjol, tidak bisa bayar, diintimidasi, didatangkan ke rumah, dipermalukan sama desi-desi pinjol. Apa mereka tidak melihat, oke? Semoga saja pemerintah bisa melihat, pemerintahan yang baru Pak Prabowo ini bisa melihat bagaimana keadaan masyarakat menengah ke bawah khususnya, oke? Menengah ke bawah ini banyak korban-korban dari mereka semuanya adalah menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas kita tidak bisa berbicara karena mereka mempunyai uang yang lebih dari kita menengah ke bawah ini, oke? Karena kasusnya tidak seperti orang meminjam di bank, oke? Kalau seorang meminjam di bank mungkin masih bisa, oke? 10 juta, 20 juta, 30 juta sampai 50 juta. Mungkin mereka menginginkan membuka usaha atau membuka UMKM, oke? Tetapi kalau seandainya pinjol ini mau buka usaha apa? Cuman dikasih pinjaman 500 ribu, oke? 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, mau buka usaha apa, oke? Mereka hanya menginginkan kepepet dan hanya menginginkan sesuatu yang ingin dibeli saat itu juga. Mungkin mau beli beras, mau beli isi dapur. Tidak ada yang maunya yang dikatakan untuk membuka usaha atau apalagi UMKM dengan modal segitu, oke? Mereka hanya berdalih menyalurkan uangnya untuk UMKM. Tetapi nyatanya di bawah pemerintah tidak melihat. Nyatanya di bawah masyarakat hanya meminjam untuk kebutuhannya sehari itu juga, oke? Tidak ada yang membuka usaha meminjol ini. Jadi kalau seandainya mereka mengatakan hanya untuk UMKM, mereka salah besar. Pemerintah salah besar. OJK sangat salah besar, harus bertanggung jawab dengan adanya kasus-kasus di TV, di mana media sosial gara-gara pinjol orang rusak hidupnya, oke? Bahkan ada yang di PHK dari perusahaan, ada juga yang rusak hidupnya, tidak lagi tinggal di rumah, bahkan banyak yang kontrakannya ditinggal. Banyak sekali kasus-kasus gara-gara pinjaman online ini orang rusak hidup. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya, kalau seandainya Anda tidak menyukai pinjaman online ini berada di Indonesia, silakan like video ini. Kalau seandainya Anda menyukai atau mendukung program pemerintah membanyakkan pinjol ini lebih dari 100 sampai 1000, 2000 pinjol ini, silakan tidak usah Anda like video ini. Jadi saya sarankan teman-teman semuanya, silakan Anda pilih berpikir waras, berpikir yang tenang, realitas saja. Kalau seandainya Anda ingin meminjol itu, pikirkan baik-baik apa resikonya, apa yang Anda dapatkan setelah itu, dan juga apa yang terjadi ke depannya kalau seandainya Anda terjadi meminjam pinjaman online di aplikasi-aplikasi sekarang ini, oke? Sebenarnya kita dari nenek moyang kita dulu, sebelum ada pinjol ini kita masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa keluar kemana-mana, tidak ada yang meneror, oke? Bahkan masih tenang dahulu daripada sekarang yang sudah ada pinjaman online ini, oke? Masih bisa berkeluarga bertatap muka, habis itu nama kita bagus, kalau seandainya ada apa juga kita masih bisa cerita keluarga. Tapi sekarang karena kita diteror sama pinjol, keluarga kita tidak mau menanggapi kita lagi, karena keluarga kita masukkan kontak darurat. Mereka juga diteror sama desi pinjol, ditagih sama desi pinjol gara-gara pinjaman online, oke? Mereka semuanya tidak menganggap kita lagi sebagai keluarga gara-gara pinjaman online. Jadi banyak mudaratnya pinjaman online ini daripada yang baik-baiknya, oke? Sampai sini Anda paham? Maksud saya, kalau seandainya Anda menginginkan pinjaman online, Anda menginginkan uang,
saat ini juga, berpikirlah sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih sampai 10 kali untuk meminjam, karena resikonya sangat jahanam, sangat luar biasa, sangat merepotkan Anda. Oke. Nah, sampai sini Anda paham saya maksudkan? Jangan pernah berurusan sama pinjaman online kalau Anda belum pernah ada pinjaman online. Kalau seandainya sudah ada, silakan galbaikan saja, tidak usah takut, tidak usah ragu. Resikonya tidak ada, resikonya tidak ada, jelas. Oke, sampai di sini seperti itu. Oke, mungkin ini saja mengapa saya berapi-api. Saya sudah sangat resah melihat sampai 700 triliun masyarakat meminjam pinjaman online. Oke, sangat-sangat luar biasa. Oke, itu saja. Ini adalah pemahaman yang biasa saja. Semoga Anda memahami, memasukkan otak Anda dan pikiran Anda. Sebelum itu silakan subscribe dulu video ini dan like video ini. Semoga saya tambah semangat memberikan informasi terbaru, edukasi terbaik bagi teman-teman semuanya yang lagi galbay, yang lagi bermasalah sama pinjaman online ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.